Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kondisi kakak beradik korban penyekapan oleh kedua orang tuanya mulai membaik di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Menempati kamar VIP Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, luka para korban mulai mengering. Beginilah pemirsa kondisi dari kakak beradik IS dan SF yang menjadi korban penyekapan oleh kedua orang tuanya di Makassar, Sulawesi Selatan mulai berangsur membaik. Kapolres Pelabuhan Makassar yang mengecek kondisi korban di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menyebut kedua korban, khususnya IS yang mengalami luka bakar, mencapai 58% sudah mulai mengering. Sementara itu, kakaknya SF berusia 9 tahun juga sudah mulai bisa berinteraksi dengan tim trauma healing Polres Pelabuhan Makassar. Diperkirakan proses penyembuhan luka-luka bakar dari para korban ini bisa mencapai 14 hari ke depan. Dan kita telah terhubung pemirsa bersama dengan AKBP Restu Wijayanto, Kapolres Pelabuhan. Selamat malam, Pak Restu. Ya, selamat malam, Mbak Vena. Pak Restu, kami ingin tahu perkembangan terbaru mengenai kondisi dari kedua anak ini. Seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Hari ini tadi juga sudah kembali dijenguk, khususnya dari Bapak Kapolda langsung menjenguk dan mengecek kondisi kesehatan, baik secara fisik maupun secara psikis dari masing-masing anak, dan sudah terdapat perbaikan yang cukup signifikan, baik dari sisi kesehatan fisik, luka sudah mulai mengering dan sudah mulai membaik. Secara psikis juga mereka sudah mulai bisa bermain, berinteraksi, bahkan sudah mau mulai tertawa. Alhamdulillah, miris sekali kita melihat peristiwa yang dialami oleh kakak beradik ini, Pak. Tapi kalau kami boleh tahu perkembangan terbaru yang didapatkan oleh pihak kepolisian mengenai motif kenapa orang tuanya tega begitu melakukan hal seperti ini kepada anaknya, apa, Pak? Baik, terima kasih. Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap para saksi dan juga tersangka, penyampaian dari orang tuanya ini sebagai upaya dari orang tuanya untuk memberikan efek jerah supaya anak-anaknya tidak lagi nakal, sehingga mereka harus menyekap bahkan juga merantai anaknya supaya mereka tidak keluar dari rumah. Memangnya apa, Pak, yang dilakukan anak-anak ini sampai orang tuanya tega begitu? Dari penyampaian orang tuanya menyampaikan bahwa anak-anaknya ini nakal dan suka keluar malam, namun dari penyampaian dari tetangganya tidak sepenuhnya benar. Walaupun orang tuanya pernah menyampaikan anak ini nakal, pernah mencuri di tempat tetangga, mungkin lebih kepada kenakalan anak-anak karena masih di umur 8 tahun, 9 tahun, menjelang ke 10 tahun. Kami juga mendapatkan informasi, Pak, bahwa anak-anak ini mengalami luka bakar begitu dan kondisi fisiknya ini mengalami kekurangan gizi begitu, Pak. Ya, betul sekali. Jadi penyampaian dari dokter ahli gizi di Rumah Sakit Bayangkara bahwa yang bersangkutan dua orang korban ini. Yang pertama atas nama SF mengalami luka bakar tetapi tidak separah adiknya dan kondisinya gizi sedang. Tetapi untuk adiknya IS mengalami luka bakar cukup parah sampai 58% dengan badan sangat kurus sekali. Di umur 8 tahun masih berat badannya di 15 kilo. Dan dokter gizi menyampaikan ini sudah masuk di kategori gizi buruk karena sisa tulang dengan kulit saja. Pak, kami ingin tahu pernyataan ataupun keterangan yang disampaikan oleh pelaku, orang tua dari anak-anak ini. Apakah tidak ada rasa penyesalan begitu atas perbuatan yang mereka lakukan kepada anak-anaknya? Sepintas dari bapak mereka ada merasa menyesal, namun memang kejadian ini sudah berulang dan bukan baru 1-2 minggu, bahkan sudah disekap kurang lebih 1 bulan untuk anak yang kedua yang gizi buruk, dan untuk anak yang pertama memang baru disekap di hari pertama setelah kami bebaskan dari penyekapannya. Jadi mereka merasa menyesal, namun kejadian sudah seperti ini dan karena kebetulan bapaknya jarang di rumah, kerja serabutan,
jadi koki, tukang masak, dan juga sesekali menjadi ojol. Akhirnya kurang pengawasan langsung kepada anak-anak mereka setiap harinya. Oke, kami tidak bisa membayangkan 1 bulan begitu anak-anak ini disekap. Tidak adakah mungkin anggota keluarga lain ataupun warga sekitar yang ikut membantu? Jadi untuk keluarga inti, di sini ada kakak kandung mereka. Kakak kandung mereka pun dalam keadaan tertekan. Ada ancaman dari orang tuanya untuk tidak menyampaikan kepada siapapun. Dan kita bersyukur bahwa di hari-hari terakhir penyekapan ada laporan dari masyarakat yang melaporkan ke pihak kepolisian, sehingga kami bergerak cepat untuk mengamankan para pelaku dan juga mengamankan korban langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Jadi sekali lagi ini berkat dari informasi dari masyarakat, kepedulian dari para tetangga yang ada di tempat tinggalnya. Baik, terima kasih AKBP Restu atas informasi terbaru. Tentu kami harapkan anak-anak ini bisa kembali beraktivitas seperti normal sedia kala. Terima kasih Pak, selamat malam.